Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, silakan ya duduk adik-adik. Jadi untuk hari ini kita akan lanjut materi kita. Kan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem imun dan sudah ada kelompok yang presentasi. Jadi hari ini kita akan kegiatannya akan membahas tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nah sebelumnya untuk mengingat kembali kalian tentang materi sistem imun, di sini kalau mau ngadain kuis cuma 5 soal saja. Dan itu jawaban singkat dan bisa langsung dijawab. Mungkin bisa siapkan dulu kertas lempiran ya. Bisa dibagi 2 dengan teman yang sebangku. Udah siap? Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya. Zat yang merangsang respon imun disebut zat yang merangsang respon imun. Yang merangsang respon imun. Sudah? Oke, yang kedua, pertahanan tubuh yang tidak membedakan patogen disebut dengan pertahanan apa? Bersama ya. Kita langsung koreksi juga gini hasil yang punya kalian. Oke, yang pertama ya, zat yang merangsang respon imun disebut oke, betul ya, antigen. Jadi yang selain menjawab antigen artinya salah ya. Terus yang kedua, pertahanan tubuh yang tidak membedakan jenis-jenis patogen disebut pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh ada 2 tuh, ada spesifik dan non spesifik. Yang mana kira? Yang non spesifik. Kan bisa dikumpulkan ya hasil dari yang kalian kerjakan. Oke, baik adik-adik, jadi silakan duduk sesuai dengan kelompok. Jadi untuk yang kelompoknya ada Reza, Aditya, Sadewa, Widya, dan Diana itu silakan. Kelompok berapa nih? 5. Baik adik-adik, mohon perhatiannya. Di sana kan ada 3 kegiatan atau 3 LKPD. Nah, jadi bisa dikerjakan dulu dari LKPD 1, kemudian baru lanjut ke LKPD 2, dan yang terakhir LKPD 3. Silakan mulai berdiskusinya. Mana belum? Oke, itu kan ada 4 tahapan. Nah, tahapan pertama itu waktu proses infeksi terjadi. Tahap pertama itu proses infeksi terjadi. Itu tuh kan ada di gambar itu ada makrofag, habis itu ada chemical signal, habis itu ada phagocyte cell dan kapilari dan red blood cell. Nah, jadi patogen itu kan masuk ke dalam tubuh kita tuh. Nah, itu tuh di gini tuh misalnya di dalam tubuh kita tuh sudah ada makrofag. Makrofag itu ingat kalian, salah satu jenis dari sel putih. Nah, dia tuh akan melepaskan sinyal-sinyal atau sinyal-sinyal kimia, itu disebut apa? Ada yang tahu? Dia menyebabkan biasanya tuh dia tuh melebarnya pembuluh darah. Itu disebut dengan sinyal
Bukan kita sinyal kimia itu apa namanya? Histamin. Oh, histamin. Jadi dia tuh akan menyebabkan pembuluh darah ini tuh kan meningkat, dia tuh akan melebar, sehingga nanti tuh sel-sel fagosit ini akan mudah keluar, bersama juga sel-sel darah merah. Dangri nanya Mengapa infeksi kedua terjadi peningkatan antibodi? karena kan infeksi yang pertama kan disuntikin IgM. Ditunggu dulu beberapa waktu baru disuntikin yang IgG. Oke, ini bukan IgM sama IgG-nya yang disuntikkan ya. Jadi misalnya kalau ini anggap dah grafik vaksin tadi ya. Jadi itu adalah antibodi yang terbentuk, bukan yang disuntikkan. Nah, jadi yang pertama tuh kan IgM. IgM itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mendeteksi infeksi. Dan untuk mendeteksi infeksi pada tahap pertama. Nah, sedangkan yang IgG tahap keduanya. Jadi si IgM ini yang paling pertama ketika terjadi infeksi tersebut. Nah, biasanya itu membutuhkan waktu minimal 7 hari untuk menghasilkan antibodi. Misalnya kan ini terjadi penurunan dari hari ke-7 itu terjadi penurunan ke hari 14. Nah, jadi karena sudah mulai terbentuk antibodi, makanya IgM ini mulai berkurang. Nah, yang nomor berapa aja belum selesai? KPD 1 aja. Yang tahap terakhir tuh ya. Apa kira-kira tahap terakhirnya? Tahap terakhirnya itu tahap apa? Fagositosis. Fagositosis itu artinya sel-sel yang jadi kan di situ ada sel-sel makrofag yang memakan sel-sel bakteri. Cukup itu aja yang Ini tahap yang terakhir ini kan? tahap terakhir. Kan luka udah mulai tertutup. Jadi sisa-sisa bakteri yang ada di dalam tubuh kita tuh akan dimakan sama sel-sel makrofag. Makrofag itu sel fagositosis. Di sini lukanya udah tertutup. Ini lukanya pertama. Di sini masih terbuka. Terus baru udah tertutup. Ini sudah tertutup lagi. Udah KPD 2, KPD 3 nggak ada masalah. Oh, bagian besar bingung yang itu ya. Oke, nggak kalian sel B itu ada apa aja? Sel B itu ada apa aja jenis-jenis sel B? Belah sama sel B memori. Nah, jadi ketika proses infeksi terjadi itu sebenarnya ada 2 antibodi yang paling berperan dalam proses infeksi. Itu ada IgM sama IgG. Jadi IgM itu yang paling pertama, sedangkan IgG itu fungsinya di infeksi yang kedua. Nah, ketika terjadi infeksi, sel B pembelah ini akan membentuk 2 sel B plasma dan juga sel B memori. Nah, sehingga pada minimal proses terbentuknya itu minimal 7 hari. Nah, 7 hari itu baru terbentuk antibodi sehingga IgM itu sudah menurun. Sedangkan IgG baru mulai bekerja. Nah, sedangkan karena sudah diingat oleh sel B memori, maka pada infeksi kedua itu ada peningkatan. Oke, jadi karena mengingat waktu juga ya. Jadi karena sebagian besar di sini kebingungan di LKPD 2, betul tidak? Oke, ada yang mau menjelaskan nggak LKPD 2? Ayo. Ya, baik. Jadi
Nah, menanyakan berdasarkan gambar di atas mengapa terjadi penurunan antibodi pada hari ke-7 dan apa tindakan yang harus dilakukan. Jawaban dari kelompok kami yaitu terjadinya penurunan antibodi pada hari ke-7 karena imunitas tubuh baru terbentuk pada hari ke-7, tetapi belum sempurna. Pada hari pertama hingga ke-7, imun berada di titik 0. Pada hari pertama hingga ke-7, istirahat yang cukup dan juga berolahraga dan lain sebagainya. Diagnosa HIV harus minum obat ARV sepanjang hidupnya karena obat tersebut dapat menghambat perkembangan virus HIV dan mencegah kerusakan sistem kekebalan tubuh yang lebih lanjut. Pengobatan secara teratur dan tepat waktu membantu pasien HIV untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran virus HIV. Jadi kenapa orang HIV tersebut harus minum ARV setiap sepanjang hidupnya? Dan dia tuh harus minum obatnya ini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Misalnya kalau jam 9 malam, setiap hari harus jam 9 malam. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, biasanya kalau obat ARV ini kalian tahu nggak berapa jenisnya? Obat ARV tersebut. Nah, dia tuh terdiri dari biasanya tiga golongan obat. Ada tenofovir, habis itu lamivudin, dan deluagen. Itu biasanya disebut dengan TLD. PD-nya ini. Ada yang mau menyimpulkan? Yang dapatkan di hari ini, terutama di LKPD-nya ini. Ada temannya menunjuk Diana ya. Diana. Kami dapat mengetahui bagaimana inflamasi melalui imunisasi pada gambar itu terjadi. Jadi kita dapat di sini pada gambar 1, 2, dan 3, 4 ini kita dapat mengetahui bagaimana inflamasi itu terjadi. Yang kedua, kita dapat mengetahui mekanisme kekebalan tubuh setelah vaksinasi, yaitu pada vaksinasi kedua dan vaksinasi pertama dan kedua mengalami perbedaan, yaitu yang pertama antibodinya menurun dan kedua antibodinya meningkat. Dan untuk LKPD yang ketiga kita dapat mengetahui salah satu gangguan imunitas yaitu HIV. Baik, jadi siapa yang mau memberikan refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oke, mungkin Sadewa terlebih dahulu. Dengan metode pembelajaran seperti ini dapat melatih kerjasama antar anggota kelompok dan dapat melatih literasi di dalam anggota kelompok. Baik ya, jadi selain literasi juga ada keterampilan numerasi yang bisa kalian dapatkan. Jadi karena waktu pembelajaran yang sudah berakhir, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, jadi karena materi kita juga sudah selesai dan kalian akan ulangan, jadi silakan belajar terlebih dahulu ya dari sistem respirasi, kemudian ada ekskresi, habis itu ada koordinasi. Nah, karena tidak ada bertanya lagi, jadi kakak akan memberikan kesempatan kalian untuk belajar dari awal lagi untuk sisa waktu yang tersisa. Silakan bisa ditutup kegiatan pembelajarannya ini. Pada sana Paramo Sati. Om Santi.
Santi, 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 Om.